Kepada santri putri boleh duduknya di musola atau di pendopo boleh juga. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Yang bersama-sama kita muliakan ayahanda Abuya Muassisul Ma'had, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Hidayah beserta keluarga besar, kemudian Bapak pimpinan, Bapak pengawas, seluruh asatizah yang kita sayangi, dan kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Berdasarkan yang sudah keluar saat ini, Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu nanti. Nah, berapa hari lagi tuh? 6 hari. Maka seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengadakan kajian fikih Ramadan, persiapan untuk amalan amaliyah di bulan Ramadan. Kita tahu wajib berpuasa, tapi kalau ilmunya tidak tahu, maka otomatis puasa kita bisa tidak sempurna. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tapi dia beramal tanpa dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Maka kita bahas, kita kaji, kita pelajari terlebih dahulu wabil khusus fikih tentang puasa. Kita mulai ya. Untuk yang kelas 3 boleh membawa kitab Taqriratus Syadidah, tapi berkemungkinan dalam penyampaian ini Ustadz rangkum, jadi ada yang terubah-rubah susunannya supaya memudahkan. Jadi kalau mau bawa buku catatan lebih mudah lagi. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jannah wa husnillah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith wa husnillah Abu Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf wa jami' masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, kitab menjelaskan tentang berpuasa. Ma huwa shiyam, apa itu puasa? Maka yang pertama kita bahas terlebih dahulu, apa itu puasa? Apa itu puasa? Matahari. Puasa secara bahasa adalah menahan.
Ya, boleh dicatat. Puasa itu secara bahasa menahan. Apa yang Ustaz sampaikan ini sambil dicatat, ya. Tapi ada poin-poin nanti yang memang Ustaz khususkan untuk dicatat. Secara bahasa, secara syariat, maka secara syariat puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Sekali lagi, maka puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari, ya, sampai azan maghrib. Berarti kada boleh puasa itu setengah hari, puasa aja, puasa tampurong sepanggal. Itu latihan puasa. Cuman kalau sudah balik tidak bisa lagi, harus penuh dengan niat yang tertentu, ya. Nah, itu puasa. Sudah. Jadi yang namanya puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa saja Ustadz yang membatalkan? Nanti kita di belakang akan bahas seluruh yang membatalkan puasa. Kapan mulainya kita menahan diri itu? Yaitu dimulai dari terbit fajar. Bahasa singkatnya itu adalah azan subuh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari atau azan maghrib. Nah, amun kami setengah hari aja puasa bolehkah? Kada boleh. Boleh itu hanya untuk anak yang belum balik, untuk latihan. Ya, puasanya harus full. Nah, itu diniatin maksusatin dengan niat yang tertentu. Nah, maka puasa Ramadan itu beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa Senin Kamis kita kada ingat berniat ketika sahur, azan subuh, yang penting belum makan apa-apa jam 9 hanya niat, kada ingat aku berniat. Maka pada saat itu kita berniat, boleh apa tidak? Boleh, karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan itu dia niatnya khusus dan harus dilakukan di waktu sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu. Nah, itu ya, paham? Nah, baik, kita lanjutkan. Kenapa kita harus puasa? Pertama, nih pertanyaannya adalah kenapa kita harus berpuasa? Jawabannya yang pertama adalah kewajiban. Yuk, rukun Islam yang keberapa puasa? Yang keempat. Kalau rukun Islam yang keempat ini kada terlaksana, maka sumbang atau singganglah perahu Islam kita, ya, ujung-ujungnya terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebab orang yang tidak berpuasa akan diazab oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh dua malaikat Jibril dan Mikail untuk jalan-jalan ke neraka. Untuk jalan-jalan ke neraka. Pada saat itu Rasulullah dari kejauhan bersama Jibril dan Mikail mendengar jeritan suara yang kuat luar biasa, hangkoi dari dasar neraka, teriakan. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril, siapa tuh mereka Jibril? Itu adalah orang-orang yang enggan berpuasa. Dan kemudian setelah sampai di tempat tersebut, apa yang Rasulullah saksikan? Orang tersebut digantung dengan posisi terbalik.
tesungsang, betis ke atas, kepala teka bawah, yang mana digantung tersebut dengan menggunakan parut lilitnya. Parut lilit itu dicabut keluar dari parut dan dililitakan di betis dan dijadikan tali untuk menggantung orang tersebut. Terurai perutnya dan berlumuran darah dan nanah keluar dari perutnya. Itu adalah azab bagi orang yang tidak melaksanakan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu kita harus berpuasa. Itu udah tahu kan alasannya kenapa kita harus berpuasa? Satu, kewajiban. Yang kedua, kita menghindari daripada azab Allah. Sudah paham sampai situ? Ada tercatat di buku, catat di pikiran. Ingatkan pikiran. Nah, kita kada perlu habis sampai malam ini. Nanti malam besok episode selanjutnya bisa lagi kita kan lanjutkan.